Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan channel saya, Syarif Wahyudi Channel. Di tengah situasi yang sedang melanda kita saat ini, mudah-mudahan kita tetap bisa eksis dan tetap terus berjuang dan berkarya. Bahkan dengan cara apapun yang berkaitan dengan online, kita tetap bisa bergerak di tengah situasi wabah yang melanda kita, yaitu corona yang saat ini sedang membuat semua aktivitas berjalan lambat. Dan juga saya ingatkan kita untuk tetap tinggal di rumah, keluar dan hanya untuk keperluan yang sangat penting saja. Oke, baik, kita masuk sekarang ini kepada kita sama-sama belajar ya tentang bagaimana pembuatan opini sebenarnya seperti apa. Baik, yang pertama kita akan coba buka PowerPoint dulu. Ya, opini ini adalah tulisan yang berkaitan dengan pendapat kita secara pribadi, disertai argumen, dan juga ada masukan yang bisa diterima oleh para pembaca opini kita. Ini yang simple aja. Dan jangan lupa dalam tulisan opini juga harus disertai dengan adanya referensi yang bisa dipertanggungjawabkan dan mendukung tulisan kita. Oke. Selanjutnya, dalam opini yang pertama kita harus paham dengan judul tulisan yang akan kita buat. Kedua, kita banyak membaca teman-teman. Ini penting, kita tidak akan bisa menulis dengan baik tanpa kemampuan membaca yang baik ya. Kita banyak membaca, terutama berkaitan dengan apa yang akan kita tulis. Terutama berkaitan dengan apa yang kita tulis ya. Ketiga, membuat opini harus dengan kemampuan yang luar biasa. Diantaranya sabar dan tekun. Oke, baik teman-teman. Ini berkaitan dengan dasar-dasar kita membuat opini. Yang pertama, opini ini artinya tulisan yang berkaitan dengan pendapat kita secara pribadi, disertai argumen dan juga ada masukan yang bisa diterima oleh pembaca opini kita. Dan jangan lupa dalam opini juga harus disertai dengan adanya referensi yang bisa dipertanggungjawabkan ya, bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian satu lagi, tulisan opini biasanya berkaitan dengan
peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Misalnya berkaitan dengan virus corona yang saat ini lagi tren ya. Oke teman-teman, demikian ya berkaitan dengan opini. Baik, saya akan memperlihatkan maksud saya bagaimana tulisan opini saya yang pernah dimuat di Lampung Post ya. Ini tulisan saya yang pernah dimuat di Lampung Post. Judulnya masih adakah audikotomi, perbedaan maksudnya antara pendidikan madrasah dan non madrasah. Dari Wahyudi, pendidik pada Stephen Sewu. Waktu itu saya buat ini. Yang pertama diceritakan dulu secara umum ya tentang kondisi pendidikan antara madrasah dengan non madrasah seperti apa. Kemudian juga yang kedua saya tuliskan tentang IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berdasarkan pendapat UNDP ya. Ini untuk mendukung. Kemudian baru di sini masuk kepada inti dari tulisan kita antara madrasah dan sekolah non madrasah. Diceritakan lebih rigid tentang bagaimana sebenarnya madrasah tersebut, kemudian seperti apa madrasah, kemudian juga diceritakan juga tentang madrasah-madrasah unggulan, kemudian juga apa yang dimiliki oleh madrasah, karena tulisan ini berkaitan dengan opini masyarakat pada saat berpendapat bahwa madrasah termasuk sekolah yang sering terlupakan oleh masyarakat pada umumnya saat itu. Jadi kita buat opini agar masyarakat juga tahu bahwa madrasah punya beberapa hal yang ternyata diunggulkan di berbagai sektor. Oleh karena itu kita dukung juga peluang dan tantangan, bagaimana peluang dan tantangan anak-anak untuk sekolah di madrasah. Kemudian juga di akhir ini ada imtaknya di madrasah dan seterusnya. Kemudian di sini ada solusi di akhir-akhir tulisan yang mendukung tulisan kita. Oke? Dan jangan lupa kita juga di sini ada referensi seperti ini untuk menambah kekuatan tulisan kita. Referensi seperti ini Anda juga bisa lihat. Ini ada referensi yang saya berikan ya, referensi untuk mendukung tulisan ini. Ada tulisan referensinya dan ada referensi yang ini. Oke, ini oke, demikian untuk tutorial singkat kita tentang bagaimana membuat sebuah opini dan agar opini tersebut bisa diterima dan terutama bisa diterima oleh surat-surat kabar yang ada di negara kita, khususnya di Provinsi Lampung. Demikian, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan